kalau kita senang dipuji orang. Orang yang hidupnya senang dipuji, senang dihormati, hidupnya pasti sibuk membangun casing, kemasan, supaya orang kagum, supaya orang muji. Isinya kosong. Capek hidup kayak gitu, Pak. Apa Bapak pikir hidup banyak gaya tuh bahagia? Nggak ada. Udah nyobain, oh, Pak. Udah nyobain tuh dikasih popularitas, dikasih duniawi, gak ada apa-apanya. Capek hati itu. Orang mungkin muji, yang bersangkutan menderita. Bahagia, udah diberikan badai, dihina, dicaci, dan itulah yang menghidupkan hati. Tanya ke anak saya gimana dulu saya, ya kan? Dulu orang datang berbondong-bondong ke rumah, anak di rumah pada sembunyi lihat bapaknya gitu. Karena yang tahu rahasia kan anak, bukan tamu, ya kan? Tamu lihatnya cuma sejam di TV. Anak siang malam lihat kelakuan bapaknya. Oleh karena itulah, Masya Allah, hati-hati nih. Kalau ada kepahitan, jangan salah menyikapi, karena boleh jadi itulah rezeki kita. Kepahitan itu sumber kekuatan, sumber kemuliaan. Nabi lahir udah gak ada ayahnya. Umur 5 tahun ibu meninggal, ya kan? Pahit dari awal. Makanya nih adik-adik yang biasa dibesarkan dalam kemudahan, kenyamanan, aduh kalau enggak mah susah. Kenyamanan tuh lebih melalaikan. Benar? Ini kemarin di pesantren sepeda gunung, Pak. Waktu nanjak enggak ada yang jatuh, semua hati-hati. Waktu mudun lagi enak, itu pasti jungkel. Dia senang karena nggak ngebawa saya jadi ringan. Langsung dia masuk tuh ke selokan. Polisi tidur dilindas jungkel. Waktu naik, wah susah, berat, semuanya hati-hati. Benar tuh, kenyamanan, kelapangan. Makanya hati-hati. Jerman dulu zaman susah, mungkin generasi mudanya tangguh-tangguh. Tapi ketika sudah serba enak, itu tidak mudah menyiapkan generasi tangguh, benar? Ya, kita nih Bapak Ibu yang sekarang rada-rada menikmati itu, masa lalunya kan wajah-wajah perih ini ya. Anak-anak kita sekarang dikasih serba enak. Masya Allah, kalau nggak hati-hati ya. Makanya ini udah ada yang mau pensiun di sini? Ada? Di pesantren sering ada pelatihan untuk yang mau pensiun. Saya bisa lihat wajahnya, Bu, stres. Saya tanya, di sini beda ya? Kalau di Indonesia mah ada berat mau pensiun. Kenapa, Pak? Aduh, bayangkan. Tuh, nyuruh membayangkan. Cicilan belum lunas, kreditan masih banyak, rumah belum punya, anak belum gede. Dari ngobrolnya aja tuh, Pak, waktu ke waktu tuh makin menderita. Padahal napas biasa aja bisa, tapi tidak demi penderitaan. Kapan pensiunnya, Bu? Pak, 3 tahun lagi ya. Kenapa pensiun 3 tahun lagi, menderitanya dari sekarang? Siapa tahu bulan depan meninggal. Loh, kok jahat? Kita kan tidak tahu rahasia ajal kita, ya kan? Umur tuh kan 3 rahasianya. 1 rahasia waktu, 2 rahasia tempat, 3 rahasia cara. Kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu bakal pulang lagi ke Indonesia, nggak tahu. Kalau saya harus mati di pesawat, nanti yang bakal mati pasti ngumpul di pesawat yang bakal jatuh itu. Yang nggak bakal mati ketinggalan. Oh, ketinggalan, padahal belum waktunya mati. Diganti oleh yang waktunya mati, ya. Gitu. Kemarin di Indonesia tahu kan yang korban 15 orang itu lagi jalan tuh, ada yang lagi yang nggak usah disebut merek mobilnya, Pak. Saya ini emang nggak punya salah. Nah, teruskan hadirin. Dah, Bu, Pak, adik-adik ini ada calon mahasiswa, para mahasiswa ada. Kesini jangan niat nyari duit, ya.
Duit itu nggak ada apa-apa, cuman kertas pindah aja, ya kan? Duit itu cuman kertas pindah. Gajian terima, alhamdulillah. Bawa ke rumah, nih pindah, dan beres gitu. Cuman berapa jam? Kita stakar kepok nyarinya sebulan. Si ibu, alhamdulillah. Bayar. Dah, tunggu bulan depan. Iya kan? Kalau kerja cuma nyari duit cuman kayak gitu, karena pasti pindah, nggak bisa enggak. Ada waktunya duit ya kan? Ada di bank ditaruh, cuman catatan aja. Kita kan bisa bikin catatan masing-masing ya kan? Jangan takut sama rezeki ya. Gajah aja nggak sekolah segitu gedenya. Kita bukan gajah, memang kata siapa itu gajah ya? Tapi anak saya banyak, ayam juga anaknya banyak, biasa aja. Dengerin, Bu. Ini ilmu tauhid nih. Orang yang yakin ke Allah enggak akan pernah takut tentang rezeki, karena setiap makhluk sudah diciptakan dengan rezekinya. Surat Hud ayat 8 atau 6. Tolong kalau salah saya minta wa min dabatin fil ard illa Allahi rizquha. Surat Hud. Semuanya udah ada. Nyamuk, cecak, makanannya nyamuk. Ada nggak sih di Belanda cecak? Nggak ada. Jerman ini ada cecak di sini ya? Ada nggak? Kekurangan cecak di sini. Nggak buat dingin. Atau dijeketin. Bukan urusan saya. Ya, sedikit. Ya udahlah. Nggak usah ngomongin cecak. Kita aja di perut ibu dulu. Boro-boro mikirin rezeki, otaknya aja belum jadi. Rezekinya udah ada nggak? Jawab. Ada rezekinya tidak? Waktu kita di perut ibu dulu. Sempurna. Jadi kaki, tangan, kuku, beres. Tanpa kita tahu rezeki kita. Ibu juga nggak ngerti apa-apa. Masa ibu-ibu hamil makan pete, jengkol, karedok, kelenca, mau jadi apa bayinya? Untung nggak bersisa tuh jengkolnya. Coba kalau jengkol di sini. Bu, Pak, kita mau boro-boro bikin anak, gambar anak aja nggak bisa. Sehelai rambut aja nggak sanggup. Itu anak ciptaan Allah. Rezeki beres, berangkat ke dunia. Tidak ada tenaga, tidak ada ilmu, tidak ada pengalaman. Rezeki ada? Jawab. Ada? Langsung Allah siapkan air susu ibu. Ibu nggak ngeluarin air susu, sapi ngeluarin. Serius ini guys? Benar? Tetap jadilah segede gini. Ini mantan bayi sehat kan? Ya. Ada rezekinya, benar loh. Mana yang lebih hebat? Bayi ngejar rezeki, rezeki ngejar bayi. Mana yang lebih hebat? Mana? Sapi ngedeketin bayi atau bayi ngedeketin sapi? Jawab. Oh, ini memang butuh kedalaman. Ayo, katanya pintar-pintar yang di sini. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah air susunya. Salah air susunya. Ngapain yang suka sapi? Aduh, ini repot nih. Iya, waktu nyalahin nanyanya, ibu yang jawab yang salah. Pertanyaan sesuka saya, Bu. Coba lihat, ini ilmu tauhid. Bayi di sini, sapi di mana? Demi Allah dia bakal datang. Diperah oleh peternak, dibawa ke perusahaan, pabrik, dibawa terus cek masuk ke bayi. Gitu. Jadilah segede gini. Sudah makan belum? Dasar kufur nikmat. Gak mungkin wajah ini wajah belum makan. Sudah makan belum?
Siapa yang nanya makan malam? Ini salah melulu kok jawabannya, kenapa sih? Saya kan nanya sudah makan belum? Sudah makan belum? Nah gitu atuh. Dasar susah ini, wajah menderita gini mikirnya nggak ada. Bu, kalau nyebut belum itu wajah langsung jelek. Udah makan belum? Belum. Kalau sudah makan belum? Sudah. Makanya kita tuh sengsara tuh kebanyakan mikirin yang nggak ada, bukan nyukurin yang ada. Betul? Sudah makan belum? Kalau gitu nggak usah dibagikan hadirnya. Bu, Pak, lihat tadi waktu makan siang ya, berapa langkah kita menuju makanan. Penting ini. Waktu makan pagi. Tapi berapa puluh ribu langkah makanan menuju kita. Mana yang lebih hebat? Berasnya dari mana? Thailand. Masuk ke piring. Garam. Ikannya. Kelapa. Mana yang lebih hebat? Kita ngedatengin makanan atau makanan ngedatengin kita? Jawab. Jawab. Yakin? Hei, jawab. Yakin? Yakin? Gak jawab semua. Yakin? Mana yang lebih hebat? Kita ngedatengin rezeki, rezeki ngedatengin kita. Yakin? Demi Allah itu bukan hanya makan siang, puluhan tahun kita hidup seperti itu. Masa kita masih ragu? Nih air, mata airnya di mana? Yang nimba siapa? Yang transport siapa? Oh, datang ke sini. Dan sedekat ini belum tentu rezeki saya semuanya, ya kan? Udah sering saya disuguhin kayak gini. Mustahil minum semuanya kan? Kemarin juga sama disuguhin ada apa, air jus apa. Nih, nggak mungkin rezeki saya semuanya. Dan benar aja ketinggalan jus apelnya hadir. Itu rezeki panitia lagi adalah halal. Hadirin, jangan takut tentang rezeki. Ya, tiap orang udah ada. Ini anak ini udah ada nih. Ibu bapaknya meninggal juga silahkan aja. Tetap aja. Tetap aja. Serius hadirin. Maksudnya serius, rezekinya ada. Makanya kalau orang hidupnya cuma uang, rendah nilainya. Apalagi orang hidupnya cuma mencari sesuap. Nah, kamu kenapa ke Jerman? Saya mencari sesuap nasi. Ah, ini lemot. Makan tuh tidak sepenting minum. Makan tuh nggak sepenting minum. Nggak ada makan tahan sebulan, nggak ada minum cuman seminggu gitu. 70% tubuh ini air, nggak ada air error tubuh ini, ya kan? Tapi jarang kita harus berjuang mencari seteguk air. Padahal itu lebih penting daripada sesuap nasi. Benar? Benar? Ada lagi yang lebih penting, udara. Kita jarang nih mikirin tentang ini kan free, gratis, ya kan? Saudara tahu berapa biaya nafas sehari? Oksigen itu kalau di Indonesia 25.000 liter, nitrogen 9.550 rupiah. Jumlah jamleh sehari itu 160 juta rupiah biaya nafas. Allah tahu persis kita nggak akan kuat bayar, makanya digratisin. Kalau nafas harus bayar, udah masih Pak. Dah. Ada yang sehari, udah gitu. Makanya hadirin, kalau orang nggak kenal Allah hidupnya gelisah terus, ya kan? Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya jujur. Takutlah tidak punya syukur, itu yang bahaya. Takutlah tidak punya sabar kalau sedang ditahan. Takutlah tidak punya ridho kalau sedang diambil. Karena ada waktunya diambil rezeki kita. Ada waktunya diambil nih. Kalau udah ada rezeki tukang kacamata, ini kacamata saya pasti masalah nih. Kedudukinlah, patah, hilang, karena harus ngasih ke rezeki yang lain. Gitu aja rezeki kan pindah-pindah. Benar? Halo?
Relax saja tentang rezeki. Harus seperti tukang parkir. Tukang parkir banyak mobil tidak pernah sombong. Ya. Mobil ganti-ganti tidak takabur. Ya. Diambil sampai habis tidak sakit hati. Kenapa? Hanya titipan. Gak ada apa-apanya dunia ini. Ya, cuman begitu saja. Gak ada apa-apanya. Siapa sih yang punya pabrik Mercy? Tanya, bos. Kalau saya kenal mau saya tanya, nanti meninggal mau dikubur sama Mercy yang mana? Tanya pabrik yang punya perusahaan sawit, bos. Kalau bos meninggal dikubur dengan sawit berapa truk? Oh. Diundang kemarin di Semen Gresik. Agim, perusahaan kami menghasilkan 3 triliun rupiah. Oh, saya tidak begitu tertarik karena nggak dibagi babi ya. Dalam hati, bos, kalau bos meninggal nanti bagaimana bos? Mau bawa semen berapa sak atau mau dicor? Oh, gak dibawa dunia ini, benar? Jawab benar? Mana? Coba yang bikin Airbus tanya nanti meninggal mau bawa kursi yang mana ke turbo? Mau bawa turbo yang mana? Gak ada. Dunia memang dari dulu juga di sini aja. Saya kemarin lihat museum di Berlin tuh. Wow, pada baju kebesaran. Gak ada yang dibawa tuh. Habis di kuburan dimakan belatung ya. Udahlah nggak usah banyak gaya itu, ya capek banyak gaya, biasa-biasa aja. Halo, setuju? Enak. Udah, tapi saya sakit hati, sakit. Nah, kenapa sih ngomong sakit hati kok rumit begini? Biasanya saya sakit hati. Kan hurufnya juga standar itu. Tapi ada dasar lebay. Gak boleh gitu bu, tenang aja. Kenapa ibu sakit? Saya dihina. Hah? Nabi Muhammad aja yang mulia dihina. Masa kita yang hina asli gak ada yang menghina? Kita kan hina betulan. Ini serius hadirin. Kita kan dihormati orang, bukan karena kita mulia. Kita dihormati orang karena Allah nutupin aib, dosa, maksiat, kekurangan dan kejelekan kita. Betul? Betul? Saudara nih yang gaya-gaya ini, dihargai itu karena Allah nutupin aib. Ini orang yang ceramah ini diundang ke sini, didengar bukan karena dia mulia. Karena Allah nutupin dosa-dosanya, aib-aibnya, keburukannya. Dan saya tahu persis Allah menutupi itu. Makanya nggak usah bangga kalau kita dihormati orang. Karena orang hormat ke kita nggak tahu siapa kita. Betul Pak? Para diplomat, kenapa dihormati? Ya pasti karena ditutupi. Ibu, kenapa ibu masih menghargai suami ibu? Ibu tahu? Karena ibu nggak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Ibu tadi ngomong bersama saya. Lah iya, kalau ibu tahu ibu stres, mendingan nggak tahu ya Pak ya. Toh, kenapa ibu masih semangat sekali? Kita ini cuma dihormati topeng kita aja. Sayangnya ada orang yang hidupnya terus bersembunyi di balik topeng, capek. Jadi gimana dong kalau ada yang menghina? Ingat aja yang ditutupin Allah, pasti jadi sederhana. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Hah? Saya disebut banyak omong. Alhamdulillah, berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak dosa. Benar? Saya udah nyobain dihina orang, nggak ada apa-apanya dibanding kehinaan yang Allah tutupi.
Orang sakit hati bukan karena dihina, orang sakit hati itu karena pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dihormati, itu sakit hati. Makanya ibu kalau dandan jangan suka nanya ke suami, Mas gimana sih penampilan saya? Ini nyiksa namanya. Suami harus ngomong apa? Suami kan bingung, kata suami, aduh saya harus ngomong jujur dong, lebih berat lagi. Mau nyebut cakep dah enggak ya, nyebut nggak cakep takut sakit hati, tak diam. Jadi gimana niat dandan? Niat menghormati orang lain cukup. Kayak saya nih pakai sorban, ya niatnya sih menghormati majelis ini dengan cara saya begini. Sebab saya kalau kesini pakai seragam sepak bola udah beda urusan. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci, tenang hidup ini. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dihormati, makin sering gelisah hati dan sakit hati. Nah, biasa aja lah. Mau tahu rahasia sabar? Pakai ilmu puasa. Orang puasa halapan sabar, haus sabar. Di sini lebih gawat lagi kan ya? Bisa 18 ya. Kenapa saudara sabar? Tahu rahasianya? Karena yakin ada azan maghrib, itu rahasianya. Ini teh beneran. Saudara ketawanya menjiwai sekali. Seperti orang-orang tertekan. Bu, Pak. Iya, kita udah 20 menit. Tenang, 20 menit. Sing kuat. Gempa pasti berhenti. Hujan pasti reda. Badai pasti berlalu. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama, itu bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Sing sama pasti ada ujungnya. Kalau malam sedang gelap gulita, nggak usah nunggu pagi, tahajud aja, nanti pagi datang sendiri. Sudah semua takdir Allah ya. Nanti jadi anak kecil nggak merasa bersalah. Tenang, wajahnya tuh beda dengan kita. Dan makanya kalau kecil-kecil mah bayi itu kan bersih hatinya, kayak salju putih ya. Bangun tidur juga bayi mah diciumin harum. Nah, mungkin itu beda aromanya. Nah, saudaraku, tapi kalau bersih hatinya harum juga. Para waliullah keringatnya harum. Rasulullah harum keringatnya. Kalau bersih, tapi itu bau berarti dia banyak dosa, belum tentu juga. 4 1 siap, 2 3 jangan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupan. 4 evaluasi diri. Nah, ini gongnya di sini. Surat An-Nisa 79. A'udzubillahi ma asabaka min hasanatin faminallah. Tak ada satupun karunia yang datang kepadamu kecuali dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan tak ada satupun keburukan yang menimpa kecuali diundang oleh dosa kita sendiri. Jadi kalau karunia datang dari siapa? Kalau keburukan diundang oleh dosa kita. Makin banyak dosa, makin banyak yang menimpa. Lagi jalan di lapangan golf, tiba-tiba ada bola golf nyasar. Shhh. Gak usah marah kalau bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini lapangan golf segini luasnya, jidat saya segini kecil. Kenapa dipilih jidat saya ya? Kayak yang gak ada lagi tempat.
Tell me why. Kebetulan bukan? Bukan, nggak ada kebetulan. Dalam hidup ini tak ada kebetulan. Kalau kebetulan nggak akan jadi kita manusia kayak gini, ya kan? Masa kebetulan hidupnya di depan semua? Kebetulan hidup kita di depan semua. Kebetulan lidah kita sama? Nggak mungkin, nggak ada yang kebetulan. Ma khalaqta hadza batila. Ini ada jemaah umroh Pak, kena kotoran burung merpati. Dia ini burung di mana aja berak, cerot kena kepalanya. Itu tidak mudah, karena kecepatan burung harus stabil. Sudut elevasinya juga harus stabil. Tingkat kemulesan, serius. Kalau mules nggak keluar Pak ya. Atau kecepatannya tershoot ke depan, jadi harus ngepas. Dan tidak ada yang ngatur selain Allah. Dosa apa? Yang paling bagus kalau ada kepahitan, dosa apa yang saya lakukan? Oh ya Allah, saya ngaku dari tadi saya mikirin Kedi terus, astagfirullah. Emang saya niat banget mau ketemu Kedi, astagfirullah. Allah pasti tahu. Allah pasti tahu setiap dosa. Allah pasti tahu setiap maksiat. Ibu-ibu, kucing lucu. Kamu ngencingin mukena saya, kucing kurang ajar. Kata kucingnya, saya mah cuma tugas Bu. Ibu harusnya mikir, dari ibu-ibu sebanyak ini kenapa sih saya ditugasin ngencingin mukena ibu? Saya hanya disuruh Allah aja mikir gitu, mungkin ya, sambil mengeong karena disepak mikir. Harusnya ibu mikir, kenapa saya dikencingin oleh kucing? Oh, saya ngaku ya Allah, ini mau kena emang udah 2 bulan gak dicuci. Udahlah, naik mobil, salju turun, wiper nggak jalan, kaca kotor, gelisah nggak? Gelisah tidak? Gelisah karena tidak ada jalan atau karena tidak lihat jalan? Jalan ada, jalan ada. Kenapa gelisah? Karena nggak kelihatan. Jadi pikiran kita mana yang prioritas? Mikirin jalan atau mikirkan membersihkan kaca dulu? Bersihkan kaca. Kalau kaca sudah bersih, bagaimana perasaan? Tenang, nyetir, enak, tujuan bisa dicapai. Begitulah hidup. Semuanya sudah ada di sisi Allah. Rezeki, solusi ada, tidak ada yang tidak ada. Persis seperti Allah ciptakan paru-paru, udara udah ada. Cuma masalahnya nggak kelihatan. Kayak gini nih. Coba di mana air minum? Panitia, siapkan dong minum untuk saya. Masa nggak punya perasaan? Saya nggak disiapin. Saya capek nih ceramah. Itu kan bukan masalah nggak ada minum, masalah nggak lihat minum. Coba buka dong. Oh, kan gitu. Jadi rahasia hidup tuh di sana Bu. Ini dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, barang siapa yang tobat kayak wiper,